Salah satu pesona wisata di kota Semarang yang layak untuk dikunjungi adalah Curug Gondorio. Keberadaan air terjun di Kelurahan Gondorio ini kurang lebih setinggi 20 meter. Dan curug ini berada di hutan yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Secara geografis, posisi Curug Gondorio ini ada di dataran yang tinggi, dengan nuansa alam yang masih asri, dengan pepohonan yang masih rimbun, dengan serakan bebatuan yang luar biasa, sehingga Curug Gondorio layak untuk menjadi satu destinasi wisata di kota Semarang yang patut diperhitungkan. Halo seluruh semuanya, saat ini kita ketemu lagi bersama channel YouTube kita Semarang Underground. Saat ini kita sedang berada di Curug Gondorio. Curug Gondorio ini tepatnya berada di Kecamatan Ngalian. Dan ini curug ini sudah lama ada di sini, tapi kurang tereksplor. Mari kita akan kupas tuntas dan kita akan lihat situasi di sekitar curug ini, dan kita akan cari tahu tentang curug yang berada di Ngalian, tepatnya di Curug Gondorio. Oke, kita sudah bertemu dengan narasumber kita, Bapak Karyani. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bapak? Baik. Ya, kita akan tanya seputar Curug Gondorio yang ada di Ngalian ini. Tentang Curug Gondorio sendiri itu di sini ada apa aja, Pak? Mungkin bisa kita kunjungi. Ada air terjun itu dari aliran sungai dari BSD. Airan sungai itu namanya airan sungai Beringin namanya. Oh, aliran sungainya itu dari BSD ya? Dari BSD, Beringin, Gondorio, Patok, sama Wonosari, Mangkang sampai ke laut. Terus Bapak di atas sana itu kalau boleh tahu itu goa atau apa, Pak, yang ada di sana? Di sini ada sejarahnya, Mbak. Zaman dahulu, zaman kerajaan itu ada persembunyian untuk pertapaan zaman Hindu. Zaman Hindu itu untuk pertapaan orang untuk mencari Meditasi ya, Bapak, ya? ketenteraman hati. Jadi setiap orang yang mau ketenteraman hati akhirnya bertapa di sana. Nah, sampai sekarang ada tandanya itu kepala harimau atau kepala singa. Itu berupa patung atau gimana? Itu berupa patung. Jadi Patung ya? patung Kepala harimau? ya, masih ada di patung yang ke satu itu. Yang Di dalam ya, Pak? ya. Ini juga yang kedua. Yang kedua. Ini ngomong-ngomong kalau mau ke atas sana lewatnya mana, Pak? Lewat itu, lewat tebing itu nanti ke sana bisa. Ya, selain gua sendiri mungkin ada bangunan apa lagi ada? Itu Karena ada. katanya ada kayu yang Ya ada kayu jati dibuat pada zaman Wali Songo. Oke, zaman Wali Songo Untuk menghubungkan air dari sungai ini sampai ke pengairan sawah di sekitar kampung Gondorio ini. itu
itu gunanya kayu itu untuk mengalir. Iya, mengaliri Pak. Air itu ya. Sampai sekarang kayu itu masih utuh, masih tidak rusak. Kayu jati. Jatuh jati. Itu dari tahun berapa Bapak? Tapi sekitar tahun 500-an. Itu zaman Wali. Zaman Wali, Iya. Wali Songo Ya, ya. Wali Songo. Terus air yang berada tampungan yang berada di ini curug ini kurang lebih ukurannya ada berapa meter? Kalau kedalamannya itu sekitar 2 meter, paling dalam. Tapi ya, kalau dalam sekitar juga, sini Bapak, cuma ya. sekitar setengah meter. Itu paling dalam 2 meter. Yang berada di tengah ini sekitar 2 Ya, meter. 2 meter kedalamannya. Terus tempat ini juga sering dikunjungi Sering. wisatawan atau Iya. mungkin wisatawan lokal sekitar sini ya Pak ya? Ya sekitar lokal, sekitar kelurahan Gondorio ini sering dikunjungi. Sama ada pandemi ini agak berkurang Agak karena berkurang, ya. untuk mengurangi kerumunan. Oke Bapak, kalau boleh tahu tadi di depan saya kan melihat itu ada peletakan batu pertama atau peresmian dari Bapak Wali Kota ya. Itu kalau boleh tahu kapan Bapak peresmian Itu dari sekitar pertengahan tahun 2018. 2018 berarti baru beberapa tahun yang lalu. Baru beberapa tahun yang lalu Dibuka untuk umum? dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum ya. Untuk umum. Ya sampai sekarang karena masih pandemi jadi agak berkurang ya. Peran serta pemerintah kota sendiri sampai saat ini bagaimana Bapak? Ya prasarana dan sarana diperbaiki, Mbak. Sebetulnya jalan itu kan tidak ada. Akhirnya dibuat baru jalan berarti oleh jalan itu. antara DPRD kota sama Pak Wali. Akhirnya dibuatkan jalan untuk mobil kendaraan bisa masuk ke wilayah Curug ini. Oke, tapi kalau untuk tempat ini sendiri perawatannya warga Ya. sekitar atau bagaimana? Ini gotong royong dari warga Gondorio sekitar Curug ini. Jadi swadaya masyarakat yang terus dibantu oleh pemerintah tadi. Oke Bapak, terus gua-gua yang ada di sini biasanya kan orang banyak bermeditasi. Iya, iya. Kalau seandainya ingin meditasi di sini, apakah ada syarat khusus untuk bisa meditasi di sini atau harus didampingi dengan juru kunci yang ada di Curug ini atau Ya, bagaimana? sebetulnya dulu kuncinya tidak ada, Mbak. Ya, ada ya. Setahu saya untuk membuka di sini jarang yang membuka. Padahal di sini itu pintu goibnya banyak sekali. Jadi untuk secara goibnya itu terlalu banyak di sini. Karena secara goibnya di sini itu tersimpan banyak sekali harta karun. Terutama harta karun yang berupa emas, batangan-batangan itu yang dijaga oleh angsa emas yang di sini. Sama sudah pernah ada belum yang mendapatkan? Untuk mendapatkan itu belum pernah, tapi kalau diperlihatkan sudah pernah. Karena di sini terlalu banyak syarat untuk mengambil itu. Harus syarat-syarat tertentu harus bisa mengambil itu. Karena ada jangka waktunya yang tepat nanti bisa mengambil barang itu, Mbak. Jadi ada seseorang nanti Tidak semua ya, orang bisa tidak semua Bapak. orang nanti bisa mengambil ini pada tepat waktunya. Kira-kira seperti itu. Ternyata tempat ini banyak mengandung mistis juga, banyak mengandung sejarah. Ada juga masyarakat yang mengatakan kalau Curug Gondorio ini ada sejak dari zaman Sunan Wali Songo. Hal ini dibuktikan dengan adanya saluran air yang terbuat dari kayu jati yang masih terlihat utuh sampai saat ini. Saluran air ini dibuat dengan cara membendung salah satu aliran air terjun tersebut dan mengalirkan ke arah sisi tebing sebagai sarana pengairan untuk persarapan warga pada masa itu, dan masih berfungsi baik sampai sekarang. Oke Pak Saryadi, kita kembali lagi ke sejarah yang Bapak ceritakan tadi. Ini adalah kayu jati dari zaman waktu Sunan ya, Sunan Wali Songo. Ya, itu gimana Pak? Tolong ceritakan. Ya, waktu itu kan petani di
sana nggak bisa terairi, akhirnya dari salah satu wali itu membuat sarana dari kayu jati ini karena di sini surut, nggak mungkin kalau buat pada zaman lalu artinya buat kayu jati dialirkan ya Pak ya. Tahu itu akhirnya air bisa mengalir sampai sawah sehingga sekitar Gondorio ini dan bisa mengairi ke seluruh sawah yang ada di sekitar. Masih kita bisa menyaksikan peninggalan zaman wali ini masih ada. Zaman wali sendiri. Ya. Kalau yang bangun sendiri belum tahu Siapa sejarahnya. Ya, jadi ini sedulur semuanya, ini adalah kayu jati yang dibingkai seperti ini dan dialir supaya airnya mengalir hingga sampai penjuru di sebelah kanan ataupun mau kiri atau sebelah sini saja Bapak? Ya semuanya Mbak, dari semuanya ya. wilayah Jadi Gondorio sehingga bisa mengaliri semua persawahan yang ada di sini. Di salah satu derasnya air Curug Gondorio ada sebuah goa, di mana konon ceritanya goa itu terhubung dengan salah satu terowongan bawah tanah yang ada di kota Kaliwungu Kendal. Dan di dalam gua itu terdapat satu arca yang berbentuk kepala singa. Banyak cerita mistis yang muncul dari masyarakat sekitar, sehingga membuat Curug Gondorio ini semakin misterius. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Semarang memiliki aneka kekayaan alam yang layak untuk dikunjungi dan luar biasa. Daerah perbukitan berjajar hampir di seluruh kota Semarang, sehingga menjadi satu daya tarik tersendiri bagi kota ini. Oke sedulur semua, itu tadi eksplorasi kita hari ini tentang Curug Gondorio. Semoga sedulur semuanya bisa mendapatkan manfaat dari tempat-tempat yang sudah saya eksplor hari ini. Dan tentunya untuk semuanya silakan berkomentar sebanyak-banyaknya yang ada di bawah, karena komentar dari Anda semuanya menginspirasi juga menggali kita tentunya tentang sejarah yang ada di Jawa Tengah. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan bersama saya Siti Aura, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.